Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-138, kelompok Shaoyan dan patung es yang sangat besar berdiri di langit, 100.000 kaki di langit. Pada saat ini, mata Duo Fengzan menatap tajam ke arah pemuda di seberang mereka. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana singa api kristal es yang mereka berdua ciptakan bersama dapat dengan mudah dibekukan oleh Shaoyan. Selain itu, di bawah penyelidikan Duo Fengzan, tidak ada lagi riak energi sekecil apapun di dalam patung es itu. Bahkan jalinan hubungan antara keduanya telah terputus sepenuhnya ketika Ice Crystal Flame Lion benar-benar membeku. Pada saat ini, Ice Crystal Flaming Lion telah sepenuhnya berubah menjadi patung es. Mata Shaoyan acuh tak acuh saat dia mengamati patung es di depannya. Kilatan dingin berkedip di matanya. Singa api kristal es ini sangat sombong. Jika bukan karena Shaoyan memiliki api pendingin tulang milik Guyu, kemungkinan besar akan sulit mengatakan apa yang akan terjadi. Karena itulah Duo Fengzan benar-benar membangkitkan niat membunuh Shaoyan saat ini. Duo Fengzan pasti akan mati dalam pertempuran ini. Api putih pekat di tubuhnya perlahan menghilang. Shaoyan perlahan mengangkat tangan kanannya. Setelah itu, dia menghadapi patung es dari Ice Crystal Flame Lion dan tiba-tiba mengepalkannya dengan erat. Retak! Singa api kristal es yang sangat besar seperti gunung itu langsung hancur menjadi pecahan es yang menembus langit di bawah tangan Shaoyan. Segera setelah itu, tempat itu berubah menjadi ketiadaan di bawah domain api Shaoyan yang menakutkan. Pada saat ini, gabungan skill Do dari Duo Fengzan, Ice Crystal Flame Lion, telah dihancurkan seluruhnya oleh Shaoyan. Target serangannya, Shaoyan, sama sekali tidak terluka. Shaoyan telah memperoleh kemenangan telak dalam tabrakan ini. Haha, kalian berdua tidak perlu terus menggunakan gabungan Do skill semacam ini. Dengan kekuatan kalian berdua, kalian mungkin memiliki peluang untuk melukai padaku. Namun, jika kalian berdua bersikeras melakukan hal itu akan sia-sia terlepas dari berapa banyak jumlahnya. Setelah patung es itu pecah, Shaoyan berbalik dan tersenyum tipis pada Duo Fengzan. Pada saat ini, Fengzan dan Wang Qi akhirnya menyadari, terlebih lagi, dari cara Wang Qi memandang Shaoyan. Dia sepertinya memahami sesuatu. Wang Ji dan Fengzan saling bertukar pandang. Segera, mereka mengalihkan pandangan mereka ke Shaoyan. Wajah mereka yang biasanya tanpa ekspresi akhirnya menampakkan ekspresi muram pada saat ini. Baru saja, benda yang ada di tubuhmu adalah api dingin tulang, kan? Hanya benda menakutkan semacam itu yang bisa dengan mudah mengakhiri singa api kristal es kita. Menanggapi ucapan Wang Qi, kata-kata, Shaoyan hanya tersenyum dan menolak berkomentar. Karena dia berani mengungkapkan identitasnya. Dia tidak takut keduanya akan mengenalinya. Karena meskipun mereka tidak mengenalinya, dia akan tetap membunuh mereka di sini dan saat ini. Melihat Shaoyan tidak menyangkalnya, Wang Qi tahu jawabannya di dalam hatinya. Ekspresi aslinya yang serius menjadi lebih serius saat ini. Api surgawi adalah sesuatu yang menakutkan. Tidak peduli siapapun yang berada di benua Yuanwu, bagaimanapun juga. Semua orang tahu bahwa semua api surgawi di dunia telah berubah menjadi roh. Kekuatan mereka juga telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Pada tingkat itu, mereka sudah menjadi puncak keberadaan sebenarnya di benua ini. Di dunia ini, generasi muda yang bisa dipilih oleh mereka semuanya adalah naga di antara manusia. Bahkan nenek moyang dari beberapa faksi besar harus memperlakukan mereka dengan baik ketika mereka melihatnya. Meskipun mereka tidak melihat roh api surgawi Shaoyan pada saat ini. Nama api dingin tulang saja sudah cukup untuk membuat ekspresi mereka berdua berubah. Ekspresi Fengzan juga langsung menjadi serius setelah mendengar kata-kata api dingin tulang. Mau di itu bodoh, dari semua orang yang bisa dia provokasi, dia hanya harus memprovokasi orang seperti ini yang diberkati oleh surga. Wang Qi juga memahami pikiran di hati Fengzan. Segera, dia dengan dingin mendengus dan berbicara dengan suara rendah. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Daripada mengeluh tentang ini dan itu, mari kita pinjam kekuatan kita untuk membunuhnya dengan paksa di sini. Kalau tidak, bahkan kita berdua akan kesulitan melindungi diri kita sendiri. Fengzan akhirnya pulih ketika dia mendengar kata-kata Wang Qi. Segera, dia mengangguk dengan keras dan berhenti mengatakan hal lain. Tubuhnya tiba-tiba bergetar saat aura di sekujur tubuhnya dinaikkan ke kondisi puncaknya. Setelah itu, dia dengan lembut mengangguk ke Wang Qi. Tubuhnya melintas saat dia menyerang ke arah Shaoyan. Saat dia menyerang ke depan,
Tangan besar Feng Zhan menggenggam udara. Segera setelah itu, cincin penyimpanan di jarinya berkedip dan pedang sedingin es muncul di tangan Feng Zhan. Bilahnya bergetar, dan aura sedingin es menyebar. Itu juga menambah rasa dingin pada bilahnya, menyebabkan orang-orang gemetar tak terkendali ketika mereka melihatnya. Saat pedang itu bergetar, kecepatan pengisian Feng Zhan juga langsung naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari sekejap, jarak antara Feng Zhan dan Xiaoyan hanya tinggal beberapa ratus meter. Pada saat ini, pedang lebar di tangan Feng Zhan tiba-tiba terangkat tinggi di atas kepalanya. Pedang lebar ini, yang aslinya adalah es berumur 1000 tahun, seperti matahari cerah lainnya yang tergantung di atas kepala Feng Zhan di bawah sinar matahari yang terik. Cahaya yang menyilaukan bahkan menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar menyipitkan matanya. Tebasan penyegel es, pemecah es 10.000 mil, tebas, raungan keras membubung ke langit. Meskipun tubuh Feng Zhan terus menyerang ke depan, cahaya pedang tajam itu dengan kejam menghantam Xiaoyan dengan kecepatan yang lebih cepat lagi. Mata Xiaoyan terfokus pada cahaya pedang itu dan ekspresi wajahnya menjadi semakin dingin. Dia mengepalkan tangannya di udara dan api surgawi langsung keluar dari telapak tangannya. Dalam waktu kurang dari sekejap, penguasa api surgawi yang besar dengan cepat terbentuk. Penguasa besar itu ditempatkan di samping Xiaoyan saat api surgawi yang menakutkan sekali lagi menyala di tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan dalam penguasa api surgawi yang besar juga melonjak dengan cepat. Pergi, Xiaoyan menjerit pelan di dalam hatinya. Penguasa besar di tangannya tiba-tiba diayunkan pada saat berikutnya. Cahaya api yang sangat cemerlang langsung keluar dari penguasa raksasa itu dan bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang Feng Zhan. Ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba menyebar dari antara Feng Zhan dan Xiaoyan. Badai doki yang sangat menakutkan langsung menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, ruang kosong dalam radius 50 km telah sepenuhnya berubah menjadi kehampaan yang tak ada habisnya. Di tengah ledakan, badai spasial yang menyebabkan jantung 3 orang yang hadir berdebar terpancar darinya. Yang satu adalah es dan yang lainnya adalah api. Keduanya awalnya saling bentrok. Pada saat ini, ketika dua elemen kuat ini meletus, kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan. Di langit, sebelum badai energi yang menakutkan benar-benar hilang, sosok Wang Qi diam-diam muncul di sisi kanan tubuh Xiaoyan. Tinju awalnya yang besar telah sepenuhnya berubah menjadi sepasang cakar binatang pada saat ini. Sebuah tinju menghantam kepala Xiaoyan dengan keras. Jika serangan ini mengenainya, kemungkinan besar bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, dia pasti akan mati di tempat. Serangan Wang Qi ini bisa dikatakan kejam. Pada saat ini, sepertinya dia telah memanfaatkan ketidaksiapan pihak lain. Flame Lion Break, tiba. Auman seperti singa keluar dari mulut Wang Qi. Tinjunya, yang merobek kehampaan, sudah mendekati wajah Xiaoyan. Angin tajam dari tinju menyebabkan gelombang rasa sakit yang merobek terpancar dari kulit wajah Xiaoyan. Beberapa darah segar samar-samar merembes keluar dari sana. Bang! Sebuah pukulan dilemparkan dan sosok yang kuat langsung terlempar. Ada bekas tinju besar di dadanya yang seperti lubang yang dalam. Darah segar bercampur dengan pecahan organ dalamnya saat keluar dari mulutnya. Sekarat sebagian besar pakaiannya menjadi merah. Segera, tubuhnya seperti bintang jatuh saat ia menabrak pegunungan di bawah dengan keras. Meluncurkan serangan diam-diam bukanlah kebiasaan yang baik. Di langit, lengan kiri Xiaoyan yang sangat besar perlahan kembali ke ukuran aslinya. Namun, sekali lagi ditutupi oleh lapisan sisik naga ungu emas. Tangannya yang besar telah berubah menjadi cakar naga pada saat ini. Tampak agak menakutkan. Sosok yang sebelumnya dikirim terbang sebenarnya adalah Wang Qi. Armor kuno naga Phoenix ditambah dengan badan kaca kingkung. Dengan kekuatan Xiaoyan yang menakutkan. Bahkan Wang Qi, yang merupakan kaisar setengah bintang 7, akan kesulitan menahan pukulan ini. Selanjutnya, dalam situasi sebelumnya, Xiaoyan praktis tidak dapat mengelak. Bahkan jika dia bereaksi, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Secara alami, garis pertahanan Wang Qi di dalam hatinya diturunkan. Pada saat itu adalah waktu terbaik bagi Xiaoyan untuk menyerang. Swoosh! Sosok yang tampak babak belur dan kelelahan muncul dari aliran gunung dengan tatapan bermartabat di matanya. Sejak debut Wang Qi, fisiknya tubuh dianggap sebagai salah satu senjata terhebatnya. Saat dia bertarung dengan orang lain, dia tidak menggunakan senjata apapun. Sebaliknya, ia hanya mengandalkan tubuh fisiknya yang seperti batu yang telah ia kembangkan. Dengan kekuatan tubuh fisiknya, para ahli setingkat dengannya tak berani gegabah saat menghadapinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan fisik yang dia banggakan akan menjadi begitu lemah di depan Xiaoyan hari ini. Ketika Xiaoyan melihat ekspresi Gan Wang Qi,
Dia menghela nafas dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia terlalu malas untuk menjelaskan apapun kepada Wang Qi. Dengan darah naga Phoenix dan armor kuno naga Phoenix, Xiaoyan saat ini sebanding dengan naga hampa kuno biasa. Secara alami, tidak perlu banyak bicara tentang kekuatan tubuh fisiknya. Di dunia di mana kekuatan dihormati, sepertinya tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang pertama dalam hal tubuh fisik naga hampa kuno. Wang Qi benar-benar mencari penghinaannya sendiri dengan bersaing dengan Xiaoyan dalam hal tubuh fisiknya. Namun, saat Xiaoyan melihat ke arah Wang Qi, sosok Feng Zhen tiba-tiba muncul di belakangnya karena alasan yang tidak diketahui. Bilah lebar di tangannya menebas Xiaoyan. Apakah hanya ini yang kalian berdua tahu? Kombinasi keterampilan Do. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, maka kamu akan menggunakan serangan diam-diam. Tidak peduli apa. Kamu adalah kaisar setengah bela diri bintang 7. Sebelum dia selesai mengucapkan kata-kata itu, lengan kanan Xiaoyan langsung berubah menjadi lengan naga. Penguasa api surgawi di cakar naganya juga langsung ditebas untuk bertemu dengan bilah es yang lebar. Jepret! Suara tajam terdengar. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah drastis. Suara tajam datang dari penguasa api surgawi di tangannya. Ketika Wang Qi melihat pemandangan ini, dia tanpa sadar menunjukkan senyuman dingin di wajahnya. Dia menatap penguasa api surgawi milik Xiaoyan yang hampir hancur dan mencibir. Naif, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami berdua akan menggunakan metode seperti itu untuk melawanmu? Bukankah kamu juga meremehkan tebasannya ini? Banyak. Bilah Feng Zhen ini terbuat dari es misterius 1000 tahun. Ada juga banyak jiwa es misterius 1000 tahun yang tercampur di dalamnya. Tebasan pertama, Ice Break, hanyalah kedok. Tebasan kedua, Ice Soul Slash, adalah kekuatan sebenarnya. Meskipun api surgawimu luar biasa, kamu terlalu meremehkan orang lain jika kamu berpikir bahwa kamu dapat dengan mudah menerima tebasan ini. Detik berikutnya, sebelum Wang Qi selesai berbicara, penguasa api surgawi di tangan Xiaoyan tiba-tiba meledak selanjutnya. Lingkungan di sekitar tubuh Xiaoyan digantikan oleh es yang sangat dingin. Bahkan domain api mengalami kesulitan untuk mencairkannya. Segera setelah itu, suara logam terdengar secara diam-diam. Tubuh Xiaoyan langsung mundur dari es. Samar-samar, orang bisa melihat bekas luka pedang di bawah es. Namun, karena es, bahkan darahnya telah membeku sepenuhnya. Jika bukan karena api surgawi yang melindungi tubuh Xiaoyan, kemungkinan besar lengannya bukanlah satu-satunya membeku. Namun, Xiaoyan saat ini tidak memiliki kesempatan untuk menghilangkan es di lengan naganya. Terlepas dari betapa dinginnya itu, dengan api surgawi, sulit untuk melukai tubuhnya. Pada saat itu, tubuh Feng Zhen mata aslinya yang jernih dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Meski begitu, satu-satunya hal yang dirasakan Feng Zhen dari tubuh Feng Zhen adalah rasa dingin yang tak ada habisnya. Tebasannya sebelumnya tampaknya telah membuat Xiaoyan benar-benar marah. Aku akan memberimu nasihat. Jika penguasa dihancurkan, orang itu akan mati. Bab ke-139. Penguasa dihancurkan. Kematian. Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika kedua matanya digantikan oleh aura sedingin es. Tubuhnya yang baru saja mundur, berkelebat. Pada saat yang sama, ruang di belakang Feng Zhen sekali lagi runtuh. Raksasa emas raksasa muncul di belakang Feng Zhen. Sisik naga emas keunguan bersinar terang di bawah naungan cahaya keemasan. Cakar naga besar dengan kejam menyapu punggung Feng Zhen dengan kekuatan yang bisa merobek ruang. Dalam hati Xiaoyan, penguasa Xuan berat telah menjadi salah satu tabunya. Meskipun penguasa api surgawi dibentuk dari api surgawi, ia juga memainkan peran penguasa Xuan berat. Sekarang senjatanya telah dihancurkan untuk kedua kalinya. Xiaoyan secara alami sangat marah. Ketika sosok besar Xiaoyan muncul di belakang Feng Zhen langsung bereaksi. Saat melihat sosok aneh Xiaoyan, Feng Zhen tertegun sejenak. Namun, sosoknya dengan cepat mundur, dan pedang di tangannya terayun dengan keras di depannya. Kemudian, dia dengan kejam menebas cakar naga Xiaoyan. Dentang, dengan dentang. Percikan api yang kuat keluar dari titik tumbukan. Cakar naga Xiaoyan diblokir oleh pedang itu dalam sekejap. Namun, sesaat kemudian, pedang lebar di tangan Feng Zhen ditekan oleh cakar Xiaoyan. Pada saat yang sama, cakar naga lainnya dengan kejam mencengkeram kepala Feng Zhen. Cakar naga yang tajam dipenuhi dengan aura kuat yang dapat merobek ruang, dan dengan cepat membesar di mata Feng Zhen. Pada saat genting ini, Feng Zhen tidak lagi peduli dengan pedang di tangannya. Sebaliknya, dia dengan paksa menampar gagang pedang itu. Percikan api beterbangan, dan sisik naga emas keunguan jatuh dari cakar naga Xiaoyan bersama dengan sedikit darah. Namun, Xiaoyan tidak mempedulikan hal ini.
Dia meraih pedang lebar di tangannya dan dengan paksa melemparkannya ke belakang. Pedang lebar itu dengan cepat melesat menuju pegunungan tak berujung. Cakar naga lainnya tiba di atas kepala Feng Zan. Dengan sekali gesek, Feng Zan pasti akan mati. Ha! Flame Lion Break! Tiba-tiba, oman seperti binatang buas wangki sekali lagi menerobos udara. Bola api besar, yang seperti meteor, juga menyerang cakar naga di atas kepala Feng Zan dengan keras. Dalam sekejap, keduanya sudah bertabrakan dengan keras. Bang! Meskipun Xiaoyan tidak terluka oleh pukulan berat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil langkah mundur. Ruang di belakangnya juga runtuh. Feng Zan, cepat, gunakan gerakanmu itu dan habisi dia. Jika tidak, kita berdua akan jatuh di sini hari ini. Sementara Xiaoyan dipaksa mundur. Wajah Wang Ji tampak serius saat dia dengan keras teriak Feng Zan. Feng Zan tahu apa yang dibicarakan Wang Ji di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata Wang Ji. Dia segera mengangguk dengan berat. Kakinya tiba-tiba melangkah di udara, dan tubuhnya bersinar. Dia muncul di atas kepala Xiaoyan. Pada saat yang sama, semua doki di dalam pusaran di tubuhnya dengan cepat diaglomerasi ke telapak tangannya. Butir es yang sangat dingin juga dengan cepat terbentuk. Ah, jiwa es dingin ekstrim, wujudkanlah untukku. Tiba-tiba, Feng Zan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi dari mulutnya. Kecepatan aliran doki di tubuhnya menjadi lebih cepat. Xiaoyan baru saja menstabilkan tubuhnya dan belum pulih sepenuhnya ketika Feng Zan, yang berada di atas kepalanya, tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya dengan keras ke arah kepala Xiaoyan. Manik es seukuran kepalan tangan membawa aura menakutkan yang dapat membekukan dunia saat ia melesat dengan keras ke arah kepala Xiaoyan. Ha! Meledak, jiwa es dingin ekstrim, bekukan dunia dan kubur semua kehidupan. Segel untukku, bang! Tangisan dingin baru saja terdengar ketika butiran es yang belum menyentuh kepala Xiaoyan langsung pecah. Kekuatan pembekuan yang sangat sombong dengan cepat menyebar. Tubuh besar Xiaoyan benar-benar membeku dalam waktu kurang dari satu tarikan napas dalam kasus ini. Feng Zan dan Wang Ji tidak berani bersantai sedikit pun. Tubuh mereka terangkat ke udara dan membentuk segitiga dengan Xiaoyan di tengahnya. Kedua tangan mereka dengan cepat membentuk segel dari mereka, menyebabkan mereka yang menonton merasa terpesona. Batas langit, segel es misterius, jiwa es, pembunuhan misterius, batas langit, segel api misterius, hati singa, pembunuhan misterius. Pada saat tertentu, gerakan kedua telapak tangan akhirnya terhenti secara perlahan. Mulut mereka dengan lembut berteriak pada saat yang sama ketika segel terbentuk. Pada saat ini, meskipun aura telapak tangan kedua orang ini bisa dikatakan menantang surga, kemungkinan besar mereka tidak begitu santai dari penampilannya. Ekspresi mereka, tentu saja, dibandingkan dengan Feng Zan, kelelahan Wang Ji jauh lebih sedikit. Pada saat ini, dia tampak berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik. Ketika seseorang melihat Xiaoyan, yang sudah benar-benar membeku, masih tidak ada gerakan sedikit pun pada saat ini. Seolah-olah dia benar-benar membeku. Setelah Feng Zan dan Wang Ji selesai membentuk segel di telapak tangan mereka, gelombang angin dingin yang kencang segera bertiup di tempat ini. Hutan pegunungan tak berujung di bawah telah berubah menjadi neraka tanpa kehidupan sedikit pun. Tuan Yan Xiao, dua keterampilan Do di tangan kami berdua adalah keterampilan Do tingkat tinggi kelas Tian. Setelah bertahun-tahun terus-menerus ditempa oleh kami berdua, bahkan Do skill kelas manusia akan mampu melawan mereka dengan kerja sama kami. Jika Anda mampu menahannya hari ini, kami berdua secara alami akan pergi dan tidak mempersulit. Anda mampu menahannya. Semuanya akan tergantung pada keberuntunganmu. Suara Wang Ji perlahan terdengar. Saat suaranya terdengar, dia bertukar pandang dengan Feng Zan dan mengangguk bersamaan. Mulut mereka sekali lagi mengeluarkan seruan eksplosif yang melesat ke langit. Segel di tangan mereka tiba-tiba menabrak Xiaoyan di saat berikutnya. Diam, keheningan yang mematikan. Pada saat ini, bahkan detak jantung Feng Zan dan Wang Ji tiba-tiba terhenti. Kedua mata mereka menatap tajam pada dua segel cahaya doki yang menabrak Xiaoyan. Hati mereka sangat cemas. Selama kedua segel itu menabrak tubuh Xiaoyan, pertempuran hari ini akan dinyatakan berakhir. Mereka berdua akhirnya bisa bersantai. Meskipun mereka telah membunuh seorang jenius yang luar biasa, ini juga membantu mereka berdua melenyapkan musuh yang lebih kuat di masa depan. 10.000 kaki, 1.000 kaki, 100 meter, 50 meter, 10 meter, es pecah. Pada saat ini, kedua segel cahaya itu hanya berjarak 1 inci dari tubuh Xiaoyan. Bang! Ledakan yang mengguncang bumi langsung menyebar, menyebabkan seluruh tempat bergetar. Segera, badai doki yang sangat menakutkan melanda.
Feng Zhan dan Wang Qi tanpa sadar menyipitkan mata saat mereka melihat ke tengah badai. Ketak, suara jernih muncul. Feng Zhan dan Wang Ji tanpa sadar mengerutkan kening. Ada firasat buruk di hati mereka. Keduanya saling bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Namun, sebelum mereka berdua bisa melakukan apapun, pilar cahaya doki hitam pekat selebar 1000 kaki langsung merobek ruang kosong di tengah badai doki. Sebelum Feng Zhan bisa mengalihkan pandangannya, benda itu telah menghantam tubuhnya dengan keras. Tidak ada suara sedikit pun. Tubuh Feng Zhan hanya bertahan beberapa saat sebelum langsung ditembus oleh pilar cahaya hitam. Pilar cahaya itu perlahan tersebar ketika mencapai tepi ruang kosong, meninggalkan Wang Ji yang ketakutan. Pada saat ini, Feng Zhan, Kaisar setengah bintang 7, telah mati. Bersambung ke bab selanjutnya.